Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Patera Fensauris Fidi sedang dalam perjalanan dari Ende menuju Kabupaten Sika, terutama di Sika Timur, untuk mengantar satu rehabilitan jiwa ke rumahnya untuk bertemu keluarga. Pekan depan dia akan kembali ke rumah singgah rehabilitasi perempuan, rumah singgah Samaria di Ende. Sekarang sudah melewati Wolo Baru dan hujan cukup lebat. Kita di Ende panas-panas, tetapi di wilayah ini, wilayah timur Kabupaten Ende, kata warga tadi di rumah makan Betania, sering hujan. Ya, hujan sangat dirindukan oleh para petani sekarang supaya tanaman-tanaman mereka bertumbuh baik. Kalau tidak akan puso atau kekeringan atau gagal panen. Sejak kemarin teman-teman, saya berkoordinasi dengan koordinator kelompok kasih insanis peduli sehat jiwa di Kabupaten Manggarai Timur, itu terkait pengantaran seorang pemuda yang selama ini mengalami gangguan jiwa, pengantaran ke panti rehabilitasi jiwa Renceng Mose di Kabupaten Manggarai di pinggir kota Ruteng. Saudara kita ini pernah dipasung kurang lebih 6 bulan ya, dan dia dipasung di sebuah kamar di rumahnya. Lalu rumah itu tidak lagi ditinggal oleh keluarganya, dia hanya seorang diri di situ di dalam sebuah kamar, dipasung pada 2 tangan dengan menggunakan rantai. Dan rantai itu ditambatkan pada tembok rumah itu. Tembok dibuat lubang untuk dimasukkan dengan rantai, lalu rantai diikat di balik tembok atau ditahan di balik tembok. Dan dia dipasung pada 2 tangannya. Kurang lebih beberapa dia dipasung itu menyebabkan tangannya terluka. Lukanya cukup serius, dan dia dibebaskan dari pasung beberapa pekan lalu oleh pihak puskesmas di sana, puskesmas Wailenggah di Kecamatan Kota Komba, dengan relawan kelompok kasih insanis. Pastor paroki setempat juga pernah mengunjungi dia. Kita ingin ya, tidak ada lagi saudara-saudari kita yang sakit begini dipasung seperti itu hingga luka parah ya. Kita ingin saudara-saudari kita yang sakit dikasihi, disayangi, dipedulikan, terutama diberikan layanan medis. Beberapa waktu lalu ya, sebulan yang lalu saya pernah kunjung dia saat masih terpasung, dan sudah sekian lama, sudah beberapa bulan dia tidak lagi minum obat karena dia tidak mau minum obat, atau juga saya kira saat itu obatnya tidak ada. Maka kita bantu puskesmas untuk mengakses obat yang kita sediakan supaya diberikan kepada pasien. Tetapi itu pun pemberiannya tidak rutin karena keluarga juga sibuk pekerjaan ini itu. Tetapi kita terus berjuang supaya saudara kita ini harus pulih, mumpung usianya masih muda. Dan barusan sementara kita dalam perjalanan ini, saya berkomunikasi dengan pasien dan komunikasinya bagus sekali, nyambung, dan dia juga siap untuk dirawat di panti rehabilitasi jiwa Renceng Mose. Biaya perawatannya per misi akan ditanggung oleh seorang donatur dari Jerman
dia akan dirawat dalam beberapa bulan ke depan. Kita berterima kasih kepada donatur di Jerman yang langsung bekerja sama dengan pihak Renceng Mose atas bantuan terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di NTT. Donatur ini akan membiayai beberapa pasien untuk dirawat di panti. Tentu tidak semua pasien, tetapi pasien yang betul-betul sungguh mengalami kesulitan ekonomi, yang pertama. Yang kedua itu sungguh terberat kondisi kesehatannya, atau yang sedang dalam pasungan, sehingga yang terpasung kita bisa bongkar dan diantar ke Renceng Mose. Kita berterima kasihlah kepada pihak Panti Renceng Mose. Ada para bruder di sana, ada para perawat, ada para pegawai yang menerima saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa dalam keadaan apapun, dan yang telah merawat mereka secara intensif. Bukan hanya soal pemberian obat, tetapi juga ada perawatan-perawatan lain sehingga mereka itu bisa pulih. Dan kalau pulih, tentu bukan hanya kita berharap, tetapi mereka juga berharap supaya obatnya itu tetap dilanjutkan oleh pihak puskesmas setempat, dibantu oleh relawan. Dan mereka juga ingin pasien yang pulih, yang sudah kembali ke tengah masyarakat, masyarakat bisa terima mereka, keluarga bisa terima mereka. Dan biasanya relawan coba bantu untuk bagian pemberdayaan ekonomi produktif agar mereka kembali bekerja dengan baik. Ya, ada beberapa pasien yang sudah punya pekerjaan, ya ketika pulih ya mereka kembali menjalani pekerjaan yang sebelumnya mereka geluti. Teman-teman sekalian, yang patut kita apresiasi di sini adalah juga relawan kelompok kasih insanis di berbagai kabupaten, terutama konteks sekarang Kabupaten Manggarai Timur. Mereka sangat berkomitmen untuk terus peduli pada layanan kesehatan jiwa. Komunikasinya bagus, koordinasinya bagus, perjuangan mereka bagus. Dia sudah berkoordinasi, dia siapa? Koordinator KKI Manggarai Timur, Pak Markus Makur. Dia sudah berkoordinasi dengan pelbagai pihak ya. Sejak kemarin kita sudah anjurkan memang ke beliau, dan beliau lakukan dengan sangat bagus. Yakni dia berkoordinasi dengan dinas sosial, pihak dinas kesehatan, polsek, camat, pasar paroki, lurah atau desa, kepala desa. Itu sangat bagus. Ya, memang pelayanan kesehatan jiwa memang harus dilaksanakan dengan sebuah sistem yang bagus. Ya, tiap-tiap pihak punya perannya masing-masing. Kita harus bekerja sama. Dan konteks relawan biasanya membantu saja sebenarnya, karena memang tugas yang utama adalah negara. Demikian juga dari sisi keagamaan, yakni pastor paroki, ketua stasi, dan sebagainya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak-pihak yang mau kompak ya, jalankan kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Semoga saudara kita ini lekas pulih saat dirawat di panti, dan kelak atau nanti akan kembali bergabung lagi dengan keluarga atau masyarakat, dan kiranya tetap pulih, tetap rutin minum obat, tetap rajin kontrol, tetap semangatlah untuk menatap masa depan dengan lebih baik. Salam sehat jiwa teman-teman, salam belum kalah.